Sesuai takdir akibat kutukan yang diberikan oleh Catur Kumara, Jaya dan Wijaya, penjaga gerbang istana Dewa Wisnu, bereinkarnasi menjadi saudara bernama Hiranyakashipu dan Hiranyaksha. Pengabdian Hiranyaksha terhadap Dewa Brahma sungguh luar biasa. Setelah bertahun-tahun melakukan tapa dengan setia, ia menerima anugerah yang luar biasa dari Dewa Brahma sendiri, jaminan bahwa tidak ada makhluk, baik dewa maupun fana, yang dapat menyebabkan kematiannya. Hiranyaksha dipenuhi dengan rasa tak terkalahkan karena dia yakin dia telah mencapai keabadian. Kejahatannya tidak mengenal batas saat ia mulai menimbulkan rasa ketakutan yang luar biasa pada korban yang tidak menaruh curiga di planet kita. Hiranyaksha mendatangkan malapetaka pada para dewa dan bahkan melancarkan serangan ke istana surgawi Indra. Para dewa terpaksa mengungsi demi keselamatan mereka dan mencari perlindungan di gua-gua tersembunyi yang terletak jauh di dalam bumi. Hiranyaksha kemudian merebut bumi dan melemparkannya ke kedalaman Patala Loka. Hal ini menyebabkan bumi tenggelam karena beban bumi terlalu berat untuk ditanggung oleh lautan. Selama kejadian ini, bumi berada di bawah pemerintahan Manu dan Shatarupa yang berkuasa. Manu dan Shatarupa mendekati Dewa Brahma untuk mencari solusi atas kesedihan mereka. Singkat cerita, Dewa Brahma mengungkapkan bahwa mencari Dewa Wisnu adalah satu-satunya jalan ke depan. Dewa Brahma kemudian mengalihkan fokusnya ke dalam dan mulai bermeditasi pada Dewa Wisnu. Seekor anak babi kecil terlihat muncul dari lubang hidungnya. Makhluk yang sebelumnya kecil ini mengalami transformasi yang luar biasa, perlahan-lahan membesar hingga menjulang tinggi di atas daratan seperti gunung raksasa. Ini adalah Awatara Dewa Wisnu. Dengan tekad dalam suaranya, dia menyatakan bahwa dia akan terjun ke lautan luas dan menyelamatkan Ibu Pertiwi. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, Dewa Wisnu berubah menjadi seekor babi hutan yang perkasa dan meluncurkan dirinya ke langit, kuku-kukunya menembus awan. Dengan tekad yang tak terkendali, ia terjun ke kedalaman lautan, dalam misi menemukan Ibu Pertiwi. Menjelajah melintasi lautan luas, dia akhirnya tiba di sisi lain dan membuat penemuan yang luar biasa. Jauh di dalam kedalaman misteriusnya terdapat Bumi Dewi, Ibu Pertiwi yang dihormati. Saat ia melakukan perjalanan melintasi hamparan lautan luas, ia berhadapan dengan Varuna, penguasa lautan yang perkasa. Dengan tekad yang kuat, ia berani menantang Varuna Dewa untuk bertarung. Rencana licik Varuna melibatkan meyakinkan Hiranyaksha bahwa satu-satunya musuh yang layak baginya tidak lain adalah Dewa Wisnu sendiri. Oleh karena itu, Hiranyaksha terpaksa terlibat dalam pertempuran sengit dengan Dewa Perkasa. Tiba-tiba, Narada muncul entah dari mana. Hiranyaksha menuntut untuk mengetahui lokasi Dewa Wisnu. Narada memberitahu Hiranyaksha bahwa Dewa Wisnu telah memulai misi berani untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi dari kedalaman lautan. Dengan amarah di hatinya, Hiranyaksha menyerbu menuju kedalaman lautan. Dalam suatu prestasi heroik, Waraha mencelupkan gadingnya yang perkasa ke kedalaman lautan dan mengangkat Ibu Pertiwi ke atasnya. Dengan pukulan penuh tekad, dia menendang ke arah permukaan berkilauan di atas. Dalam pertarungan sengit, Hiranyaksha menyerang Waraha dengan tongkat gadanya yang perkasa. Dia berani menantang Dewa Wisnu dalam bentuk awatara Warahanya, mengklaim bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan dewa. Dengan kekuatan yang dahsyat, iblis itu memukulkan tongkat gadanya yang perkasa ke arah Waraha, siap menyerang dengan seluruh kekuatan iblisnya. Waraha dikatakan telah mengambil langkah mundur. Pertempuran terus berkecamuk.
Saat matahari mulai terbenam, Dewa Brahma mengeluarkan peringatan yang mengerikan. Iblis itu harus dikalahkan sebelum malam tiba, agar sihir gelapnya tidak dilepaskan ke dunia. Dalam pertarungan antara Awatara Waraha dan Hiranyaksha, Waraha yang perkasa mendaratkan pukulan kuat ke wajah lawannya dengan pukulan yang menggelegar. Dengan gerakan cepat, dia mengangkatnya dan mengirimnya melayang di udara. Hiranyaksha akhirnya menemui ajalnya saat dia terjatuh dan terbunuh seketika. Simbolisme dan makna ajaran Awatara Waraha. Awatara ketiga Dewa Wisnu, yang dikenal sebagai Waraha, babi hutan yang perkasa, secara luas digambarkan sebagai setengah manusia dan setengah hewan dengan berkepala babi rusa. Inkarnasi yang ganas ini biasanya terlihat menopang beban dunia dengan taring gadingnya yang perkasa. Awatara Dewa Wisnu ini dipercaya sebagai simbol pengorbanan. Kisah tersebut menunjukkan terciptanya perdamaian di tengah kekacauan. Ini menunjukkan kemenangan kebaikan atas kejahatan saat Hiranyaksha dikalahkan. Bagaimana Awatara Waraha mati? Sebuah pertanyaan menarik. Menurut mitologi Hindu, diyakini secara luas bahwa Awatara Waraha Dewa Wisnu tidak mati. Setelah memenuhi tujuan inkarnasi dengan menyelamatkan bumi dan mengalahkan iblis Hiranyaksha, Awatara Waraha kembali ke kediaman Dewa Wisnu. Awatara tidak dianggap fana seperti manusia, oleh karena itu ia tidak mengalami kematian dengan cara yang sama. Sebaliknya, ia menyatu kembali ke dalam wujud abadi Dewa Wisnu, melanjutkan keberadaan keilahiannya di luar alam duniawi.